Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis taklim rahimakumullah, alhamdulillah saged pepanggihan malih insyaallah dalam keadaan terbaik, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Semoga dua nikmat ini senantiasa Allah lazimkan atas diri kita. Tentu dipengaruhi juga oleh beberapa ikhtiar kita di dalam meriayahnya. Salah satunya bagaimana kita berupaya untuk melaksanakan, menetapi apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita, menjauhi segala hal yang memang sudah Allah larang atas diri kita. Dan satu di antara sekian wasilahnya adalah kumpul dengan orang-orang soleh seperti hari ini. Jadi barokahipun taklim menika nggih pertama kumpul dengan sesama yang sholih, dari situ energi keimanan itu kita dapatkan. Tentu berikutnya ada tambahan ilmu. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk ahlul bait beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu masih melanjutkan yang kemarin tentang surat Al-Mu'minun. Kemarin kita membahas tentang apa itu mukmin. Jadi bahwa ternyata untuk mencapai derajat mukmin perlu ikhtiar. Tidak semua orang yang Islam kemudian dinyatakan sebagai mukmin. Sebagaimana ketika orang Arab Badui datang menjumpai Nabi, mereka mendeklarasikan sebagai seorang mukmin, beriman kepada Allah, maka Nabi mengatakan, katakan aku ini muslim. Jadi artinya adalah bahwa muslim itu adalah hal yang sifatnya zahir. Kalau mukmin itu sudah masuk ke dalam hati kita, sudah menjadi perilaku kita. Maka Nabi mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Dan tidaklah aku diutus kecuali menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena kalau akhlak itu sudah di dalam, Pak. Kalau adab itu ekspresi yang keluar, yang nampak. Bisa asli, bisa belum asli maksudnya. Kalau akhlak sudah asli, sudah masuk ke dalam diri kita. Meskipun kalau di dalam urusan fikih, adab yang didahulukan. Karena memang fikih itu menilai yang zahir, yang nampak. Tentu harapannya kalau adabnya sudah baik, dia akan berlanjut memunculkan akhlak yang juga baik. Begitu juga dengan iman. Jadi tidak bisa kita meremehkan hal yang sifatnya zahir atau nampak. Tunduk dulu, maka dari situlah kemudian meningkat. Bukan cuma tunduk fisiknya, tapi juga tunduk hatinya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, beruntungnya mukmin yang aflahal mukmin itu adalah yang pertama alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka-mereka yang sholatnya khusyuk. Maka Bapak Ibu kemarin kita bahas tentang apa itu dimensinya falah, kan begitu ya, dunia dan akhirat. Diikhtiarkan di dunia, seringkali Allah berikan fadilahnya di dunia yang pasti besok di akhirat. Bentuknya apa? Jannatul Firdaus. Tidak sembarangan, surga tertinggi yakni Firdaus. Maka Bapak Ibu sekalian, yang menarik dari perintah sholat di surah Al-Mu'minun ini, yang jumlah ayatnya terkait dengan konteks aflahul mukmin itu 11 ayat, itu persyaratan menjadi mukmin yang beruntung atau yang menang itu dibuka oleh Allah Ta'ala dengan sholat, ditutupnya juga dengan sholat.
alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Maka penutupnya juga sholat, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang memelihara sholat-sholatnya. Itu di ayat yang ke-9 insyaallah. Yang ke-10, 11 itu kan cerita tentang Allah, tentang balasannya bagi mereka-mereka yang memenuhi persyaratan. Ulaika humul warithun, ayat 10. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Warisannya adalah firdaus, kekal di dalamnya. Yang menarik kan yang buka dengan sholat, yang amaliyah zahir Pak nggih. Kalau mukmin kan amaliyah batin nggih. Ini paling penting memang, tapi tidak bisa, susah mengukurnya karena di dalam hati. Sementara yang zahir dimulai dengan sholat, ditutup dengan sholat. Karena memang urusan sholat ini urusan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Yang pasti dia butuh ketekunan. Nek mboten tekun mboten sholat nih. Maka yang namanya falah, kerjaannya petani itu butuh ketekunan. Sholat niku paling mboten sing 5 wekdal niku mawon kan butuh tekun. Subuh nggih wektale subuh. Maka Bapak Ibu sekalian, yang namanya sholat itu kan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban kitaban mauquta. Jadi sudah ditetapkan dan waktu-waktunya pun juga sudah tertentu. Itu tuh butuh ketekunan, Pak. Waktunya tertentu betul oleh ngawur. Lagi semangat misalkan nggih, subuhe misalkan sak menika lak sekitar jam 4 seprapat nggih kira-kira nggih, sekitar jam 4 seprapat kira-kira. Ya ada beda sana sini sedikit lah monggo niku. Nek kula njupuk tengah-tengah sing aman mawon azane monggo rada awal sing penting komate rada dawa ngeten mawon. Kersane pelaksanaan sholat ya sudah aman ngoten lho nggih. Tapi kan waktunya segitu. Saking semangat jam 3 subuh gitu dereng saged. Maka waktunya memang sudah tertentu dan waktu-waktu itulah yang bisa kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya menjadi mukmin, melaksanakan amal solih, bahkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu kan butuh energi, butuh kekuatan. Bukan cuma fisiknya, tapi yang paling pokok justru adalah kuwatul ma'nawiyah, kekuatan spiritual atau ruhani. Dan itu Allah yang memberikan. Maka tentu harus ada salurannya, harus ada relasi yang kuat. Dengan siapa? Tentu dengan Allah Rabbul Alamin. Karena Allah lah yang maha mampu untuk menguatkan siapapun, Allah lah yang maha mampu untuk istilahnya mencukupkan kebutuhan setiap makhluknya. Maka Bapak Ibu sekalian, untuk urusan dunia saja Bapak Ibu sekalian, jangan pirsani tiang-tiang sing pede niku nggih. Bahkan pede lah nglakoni maksiat, korupsi niku pedene ra iram. Iku karena apa? Kula tak jenengan. Karena backingane kuat, punya relasi yang kuat dengan seseorang yang punya kekuatan kan ngoten nggih. Maka korupsi pede Pak nggih, pede pol. Konangan ndang dibalekke ngono ae. Urusane nggih rampung. Nek perlu ora balik nih, ketoke balik jane ora. Kenapa? Karena backup-nya kuat. Maka dia seolah-olah bisa melakukan apa saja seolah-olah. Dan sepertinya apa yang dia kerjakan itu bisa terlaksana yang dia inginkan. Ini pun dunia. Sementara Bapak Ibu sekalian, kita sebagai mukmin, matur wau, yang namanya aktivitas amaliyah sholih itu bukan aktivitas amaliyah yang main-main. Karena tentu butuh perjuangan, ada ikhtiar di sana. Sholat mawon butuh ketekunan, lebih-lebih yang lain yang di atasnya seperti jihad misalkan. Berat betul itu. Maka tentu dibutuhkan energi yang tentu tidak sedikit. Dan yang namanya manusia kekuatannya terbatas.
Manusia itu kan mustad'afin, orang-orang yang dhaif, sejatinya kan lemah. Hanya Allah lah yang kuat. Allah lah Al-Aziz Al-Jalil kan begitu. Maka tentu caranya supaya kita mendapatkan kekuatan tadi adalah dengan kita memiliki relasi yang kuat, yang kokoh, sebisa mungkin tidak pernah putus kepada Allah Ta'ala. Maka kita akan diberikan energi yang luar biasa oleh Allah Ta'ala untuk melakukan ketaatan. Bukan hanya untuk diri sendiri, bahkan melebar pula manfaatnya kepada orang-orang di sekitar kita. Maka tidak mungkin seorang ulama itu sholatnya karuan, ini betul mungkin. Tidak mungkin seorang dai sholatnya gak karu-karuan, tidak mungkin. Maka ketika Allah mengatakan dakwah itu adalah pekerjaan terbaik, maka selalu diiringi dengan amal solih. Wa amila solihan. Lah sholat itu kan bagian dari amal soleh, bahkan dia termasuk salah satu yang paling utama. Karena tadi Bapak Ibu sekalian, dari sisi istilah sholat itu memang ulama sepakat maknanya doa. Itu diambil dari ayat Quran At-Taubah soal narik zakat. Wasolli alaihim inna sholataka sakanul lahum, kata Allah kan begitu. Itu memang ngapa nggih? Bukan adab ya, perintahnya Allah bagi para amil. Kalau bar narik zakat atau sedekah infak, shollu alaihim, doakan mereka. Inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu itu menenteramkan hati mereka. Sholat itu dimaknai doa, bukan disolati. Tersinggung mungkin malahan si urip kok disolati kan ngaten. Tapi secara istilah, secara lughawi, sholat itu dari kata silah. Jadi silah, yasilu, waslan, wasilah. Itu kan sarana. Kalau dari sisi kalimat silah, itu maknanya sambungan. Maka penjenengan dari zaman belajar Iqra itu kan ada huruf wasol, huruf yang menghubungkan sehingga tidak terputus. Maka sholat itu hakikatnya adalah wasilah yang Allah sediakan kepada kita supaya kita tetap terhubung dengan Allah Ta'ala. Nek bahasanya tiang-tiang nopo niku tasawuf niku wusul, pernah ngira istilah wusul nggih. Kita nek wusul koyo-koyo si sholat niku sebetulnya. Jadi yang dikatakan wusul yang aneh-aneh itu tidak usah diimani. Yang pasti wusulnya mukmin itu dengan sholat. Makanya dia mengatakan as-sholatu mi'rajul mukmin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Karena pada saat itulah dia wusul. Jadi wusul itu betul kok sing aneh-aneh ngaten mboten. Wusul itu terhubung dengan Allah Ta'ala. Bentuknya macam-macam, betul saged diceritakne niki. Soalnya kadang diceritakne malah dados takhayul gitu loh. Itu sing sosok rada bahaya niku nek cerita wusul-wusul niku. Saya tidak menolak wusul nggih. Itu beda-beda masing-masing di antara kita. Tapi nek wong jaman sakniki cerita wusul sing aneh-aneh niku baris pun kula mboten patek percaya wong salat iman mboten patek khusyuk ngoten. Lho nek sahabat riyen kan nggih wajar, Ali bin Abi Thalib sedang berperang kena panah, mau dicabut panahnya riyen kan dereng enten anestesi, Pak. Nggih, sakniki betoten IGD beres. Suntik jebret-jebret cabut mboten krasa. Riyen kan dereng enten. Apa yang dilakukan? Tak salat dhisik kan. Saking khusyuknya dicabut mboten krasa. Meskipun yang dikatakan khusyuk mboten mesti ngaten. Nek ukurane ngaten, waduh cilaka kula jenengan sedaya. Wong salat iku sik kalian ibu-ibu, waduh iki mau ladang urung dipateni genine. Bapak-bapak kelingan, ternyata kunci teng sebelah mriko kan ngaten. Iki sak ra karuan nek ukuran napa? Khusyuk seperti khusyuknya para sahabat. Tapi apapun Bapak Ibu sekalian, makna sholat itu secara lughat itu akrab. Bahkan bermakna itasola. Itasola itu berkelanjutan. Maka boten enten ceritane sholat cukup sekali selesai, itu boten enten ceritane. Sholat itu kan terus sambung menyambung seperti tidak ada putus, Pak. Kantun jenengan itu tekuni sepinten kan lho, Pak.
Sing paling aras-arasan nggih 5 waktu niku sing paling aras-arasan niku wajib gitu. Wajib itu ndak bisa dibanggakan tuh wong jenenge wajib. Tapi ketika panjenengan semakin tekun ya karena kapasitas maknawiyahnya baik ditambah dengan yang sunnah, maka seolah-olah tidak ada yang putus. Maka dari itulah kenapa ketika Nabi Mi'raj menghadap Allah Ta'ala, perintahnya sholat sejumlah 50 waktu, bukan 50 rakaat, 50 waktu. Bukannya Allah tidak tahu bahwa kita itu tidak mampu, Allah Maha tahu. Tapi memang sudah didesain sedemikian rupa bahwa ini nanti masih korting atau lah kira-kira. Itu sudah didesain, maka dipasanglah nabi yang memang nyuwun pangapunten punya karakter niku hobi protes, rada provokator bahasa hari ini. Namanya Nabi Musa. Jadi makanya hamba-hamba Allah tuh macam-macam sifatnya, Pak. Ada yang tipikalnya tuh keras kan. Kados Nabi Nuh itu kan keras. Musuh wong kafir angel-angel pateni kabeh kan ngaten Nabi Nuh kan ngaten. Dan itu Allah cintai. Artinya masing-masing karakter orang-orang beriman tuh Allah cintai sepanjang dia senantiasa taat, menggunakannya untuk hal-hal yang baik. Ada yang sabar, model kayak Nabi Ayub. Ono sing protes, mau niku model Nabi Musa. Tapi protesnya baik. Dan kalau sudah mendapat penjelasan, diterima. Wong nyatane ketika beliau ditanya umatnya, siapa yang paling alim? Beliau menjawab saya, enggak wajar wong Nabi dan Rasulnya beliau. Tapi Allah tidak berkenan. Khawatir itu nanti memberi pelajaran yang buruk kepada kaumnya. Ada yang lebih alim dari dirimu. Cari orangnya. Ketemulah dengan Nabi Khidir kan begitu. Tapi apa yang disampaikan oleh Nabi Khidir kan beliau terima. Meskipun tentu secara syariat tidak bisa diterapkan. Dan tentu kita tidak boleh membandingkan antara Nabi Khidir dan Nabi Musa. Kalaupun mau dibandingkan tetap menang Nabi Musa. Karena Nabi Khidir niku Rasul mawon boten. Sementara Nabi Musa itu termasuk apa istilahnya salah satu di antara 5 rasulnya Allah Ta'ala yang mendapat julukan Ulul Azmi, pemilik azimah atau keutamaan. Sehingga tidak bisa dibandingkan, Pak. Kenapa Nabi Khidir kok begitu? Karena beliau itu punya syariatnya sendiri yang tidak boleh diikuti yang lain. Maka beliau Nabi tidak mendakwahkan kepada manusia. Loh, model syariatnya Nabi Khidir bahaya, Pak. Urung maksiat dipateni, Pak. Langgih toh, urung maksiat dipateni. Tapi kalau beliau memang syariatnya begitu dan khusus untuk beliau, bukan berarti kok kemudian Nabi Musa keok sama Nabi Khidir sesat nih pemikiran seperti itu. Maka yang namanya Ibnu Hajar al Asqalani ku nek ngelem Nabi Musa berkaitan dengan urusannya zaman Nabi Khidir itu setinggi langit. Kenapa? Supaya umat tidak salah paham. Apalagi sampai gagal paham. Bahwa yang lebih utama ada Nabi Musa. Bahwa syariat Allah itu yang paling utama. Meskipun tentu ada masyiah. Masyiah itu kekhususan. Dan itu hanya berlaku untuk Nabi Khidir. Maka justru Nabi Musa itu ketok Nabi ini. Justru karena beliau iskal. Atau menolak apa yang dikerjakan oleh Nabi Khidir. Jelas nggih, niki akidah niki. Soalnya enten niku sing model-model rotok-rotok sufi niku Nabi sing paling jos niku jadi Nabi Khidir. Mboten enten dalile niku. Rasul mawon mboten. Bukan berarti beliau tidak mulia, nggih tetap mulia, tapi mboten saged dibandingin kali Nabi Musa. Wong Nabi sing saged protes nggih Nabi Musa. Nabi Muhammad pun mboten protes. Ya memang kekhususannya beliau di situ gitu loh. Nabi Musa itu protes, gerundel, tapi Allah senang. Maka di skenario Nabi ketika turun di langit yang kesekian ketemu Nabi Musa. Wih, sakit. Jaluk sudah. Sampai bolak-balik tinggal 5. Hakikatnya itu bukan semata bilangannya, tapi hakikatnya adalah bagaimana Allah itu menghendaki kita sebagai mukmin itu terkoneksi terus dengan Allah Ta'ala. Dengan koneksi yang kuat. Petunjuk itu akan terus kita dapat. Seperti penjenengan lagi lungo nggih mboten ngerti alamat, ngerti ini cuma Sherlock, lah nek terus pakai data telas atau tidak ada sinyal, kira-kira pripun, Pak? Kira-kira pripun? Bingung nyang ndi. Belok kiri, belok kanan apa lurus? Kan ngaten.
Kira-kira bayangannya itu enak hari ini nih. Nek zaman riyen jenengan sik nom-noman nang genah niki rada angel. Nek sakniki pun genah real. HP ini lho, Pak. Niku nek lost signal, ilang sinyalnya, apa meneh pakai data entek gitu. Makanya tuku sing akeh di sini kan tau nggih. Niku mencari alamat bingung. Itu ibaratnya kita itu kan sedang dalam perjalanan menuju mana? Menuju tempat tinggal kita di akhirat yang kita tidak tahu alamatnya, kita tidak tahu tempatnya, yang tahu hanyalah Allah Ta'ala. Maka Allah tunjukkan rutenya gitu. Ini yang harus ditempuh, ora usah protes. Jenengan tuh diarani Mbah Google mlebu cepitan gang nggih mendel mawon. Nggih napa nggih? Mau meneng ya pada sok-sok iki Google ki mau wegel itu hubung-hubung ora karo-karo. Jenengan nggih mendel mawon ngoten lho. Tapi giliran Allah Ta'ala yang memberikan rute dan itu mesti hak, mesti bener, mesti baik. Ngono padha ngerundel. Terus ora melok, ya kesasar niku. Maka Allah Ta'ala menghendaki memberikan petunjuknya terus dan terus. Maka sholat itu oleh Allah Ta'ala disimbolisasikan sebetulnya perintah yang 50 waktu tadi. Mana yang jenengan hitung nek betul-betul 50 waktu loh Pak. Sehari cuma 24 jam itu teruslah sholat berapa itu? Kira-kira setengah jam sepindah loh jenengan sholat. Usura kelarnya apa nih Pak? Setengah jam sekali loh, lebih bahkan. Lagi ping 4 lagi ping 4 ping loro, rolas iya, setengah jaman gitu res. Itu dereng 50 niku. Sik 48 niku. Jenengan bayangkan, Pak. Itu sebetulnya pesannya adalah agar supaya kita terus wusul. Dengan cara apa? Ital sholat, berkesinambungan urusan sholat kita. Maka itulah rahasianya Allah menetapkan waktu-waktu sholat yang sudah didiskon tinggal 10% niku. Niki lah kado suci gudang tuh niki. Diskon 90% kata nggih. Sisane katon 10%. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ya tadi. Maka waktu-waktunya Allah tetapkan subuh gitu. Mulainya dari subuh. Begitu kesadaran datang itu kan waktunya subuh. Niku paling apes niku.